Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali saya sapa dengan perbedaan zona waktu yang saya tidak tahu nanti Bapak Ibu atau teman-teman membuka video saya jam berapa gitu ya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga ini ya dari Mbak Andriana. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum, nama saya Andriana, ingin bertanya terkait dengan trik sukses untuk dosen pemula dalam publikasi jurnal ilmiah. Tampaknya Mbak Andriana ini dosen pemula ya, dosen baru mungkin ya. Jadi ketika saya awal-awal menjadi dosen itu agak bingung bagaimana memasukkan ke dalam jurnal. Sebetulnya kalau di S1 maupun S2 ya, ada penelitian kan untuk skripsi dan tesis yang mewajibkan mempublish ya, Mbak Andriana. Mungkin ini sudah pernah mempublish hasil-hasil kegiatan penelitian, mungkin di jurnal penelitian. Nah, sebetulnya kalau jurnal penelitian dan pengabdian sama ya, Mbak, modelnya gitu ya, hampir-hampir sama, cara submission-nya juga hampir sama, hanya penempatan kadang-kadang yang sedikit berbeda gitu. Secara umum sih hampir sama ya, secara general hampir sama cara submission jurnal, baik itu penelitian maupun pengabdian. Sedangkan untuk hasil kegiatannya ketika ya jurnal, namanya jurnal kan ada laporan, ada datanya, yang untuk mendapatkan data itu yang kadang kita kesulitan ketika baru menjadi dosen, belum ada penelitian, saya mau menjurnalkan apa kalau nggak ada penelitiannya gitu ya. Ini kalau khusus untuk di jurnal penelitian. Tapi kalau jurnal pengabdian itu sangat mudah sebetulnya ketika kita melakukan secara mandiri, misalkan melakukan sosialisasi atau pelatihan pelatihan pengolahan produk, itu bisa kita masukkan ke jurnal pengabdian loh. Jadi bisa misalkan ya itu tadi hanya pelatihan ke masyarakat, ibu-ibu PKK dengan memberikan sosialisasi mengenai kesehatan misalkan ya, dengan metode misalkan menggunakan sistem online atau penggunaan apa saja pun itu disesuaikan dengan kondisi di dalam masyarakat, bisa langsung digunakan untuk dijadikan sebuah draft artikel. Ya, kemudian tips suksesnya dari saya sih, kita harus menyesuaikan template sekali lagi dengan jurnal yang diinginkan ya. Jadi sekali lagi ketika ingin memasukkan ke jurnal, kita harus tahu template-nya. Jadi harus kita baca dulu template jurnalnya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini coba saya buka lagi jurnal pengabdian JC ya. Dan di sini kan nanti akan bisa sebentar saya screen share. Bisa diambil gitu, bisa dilihat di petunjuk penulisan. Ini yang memang harus sifatnya ya ketika kita ingin memasukkan. Jadi sampai dengan fontnya gitu harus 16 pt bold misalkan seperti ini ya, yang perlu diperhatikan. Dan yang enak itu kalau biasanya di dalam jurnal seperti JJ jurnal ini ada template yang kita tinggal download aja. Nah, kita tinggal download aja seperti ini, nanti akan masuk ke dokumen kita gitu ya. Kadang ada yang tidak soalnya Bapak Ibu, jadi hanya bentuknya seperti ini saja ya. Ya ini kita perlu membaca betul petunjuk penulisan untuk draft artikel yang akan dimasukkan. Atau kadang kalau misalkan memang tidak disediakan bentuk template-nya ini, kita bisa melihat ini di hasil terbitan jurnalnya. Jadi di JC ini kan sudah ada hasil terbitan jurnal yang kita bisa contoh nantinya
sebenarnya seperti apa sih bentuk template dari jurnal ini gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung ambil dalam bentuk PDF ini. Ya, jadi ini pun juga bisa diunduh ya, bisa diunduh, bisa ini kita bisa lihat, oh sebetulnya bentuk draftnya minimal seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, gambar harus di tengah, bentuk-bentuk gambar harus di tengah, kemudian bentuk diagram alir juga seperti ini ya gambarnya yang perlu kita tekankan di situ. Jadi untuk sukses ya memang harus mencoba gitu, mencoba juga. Kemudian ketika kita sudah sekali mencoba, kita akan tahu ya kesalahan-kesalahan di manakah kita gitu. Apalagi kalau sekarang kan misalkan Mbak Andriana atau Bapak Ibu sekalian sudah menyusun jurnalnya, tinggal enak ini ya, tinggal memasukkan ya, mencoba memasukkan. Kemudian juga saya biasanya juga memilih ya, memilih kan kadang dosen itu juga milih, saya mau milih jurnal itu kalau bisa kan yang free gitu ya. Jadi saat ini JC masih free, jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman kalau mau ngecek biaya publikasi juga ya, ini juga perlu nantinya biasanya akan ditagihkan ketika memang sudah mau dipublish, sudah direview, kemudian draftnya sudah sempurna, akan ada biaya yang diminta gitu. Nah di sini saya mengatakan free sampai dengan ini ya, sampai dengan tanggal 1 April 2021. Tapi sebenarnya kalau 150.000 ini juga masih tergolong murah. Biasanya jurnal pengabdian itu sekitar 500-an ya, 500.000 sampai 1 juta. Nah, ini khusus bagi mahasiswa. Nah, sebagai penulis pertama tidak dikenakan biaya hingga Agustus 2022. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, mumpung ini ya, mumpung masih ada waktu 2 hari ya untuk submit jurnal. Nah, jadi yang dilihat nanti tanggal Bapak Ibu mencoba submit. Kalau bisa sebelum atau pas terakhir tanggal 1 April 2021 besok. Setelahnya itu sudah ada beban biaya 150.000. Jadi submitnya cepat nih. Nah, mumpung ada data, kemudian bisa dibuat menjadi sebuah artikel. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung nyoba ya sebelum free-nya, tahapan free-nya ini hilang nih ya. Tanggal 2 April sudah mulai nanti kalau lolos review ada pembayaran sebesar 150.000. Jadi saya sangat menyarankan bagi Mbak Andriana dan teman-teman semua untuk segera submit ke jurnal ini. Baik, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.